Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Quo Vadis Aida tahun 2020. Diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tragedi Srebrenica yang terjadi pada tahun 1995 di Bosnia dan Herzegovina, di mana saat itu sekitar 8.372 Muslim Bosnia dibantai dengan begitu kejam dan mengerikan oleh tentara Serbia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan para anggota PBB yang tengah melakukan diskusi dengan wali kota Srebrenica. Kala itu konflik antara Serbia dengan Bosnia-Herzegovina terus meluas. Kota Srebrenica yang menjadi zona aman internasional pun mulai terusik. Wali kota Srebrenica mendesak PBB untuk segera mengambil tindakan, karena jika tidak maka puluhan ribu nyawa warga sipil akan terancam keselamatannya. Dibantu oleh sang penerjemah dari PBB bernama Aida yang merupakan warga asli Srebrenica, sang wali kota pun menyampaikan maksudnya tersebut. Oni su s tenkovima sve bliže i bliže iz sata u sat. You said it again 2 days ago when they besieged the town. They have been issued a formal ultimatum. Kaže da rade sve što je u njihovoj moći, dali su Srbima formalni ultimatum. Namun hasilnya pihak PBB di bawah pimpinan Kolonel Karmans hanya memberikan ultimatum kepada tentara Serbia untuk segera meninggalkan kota Srebrenica, dan jika tidak dipenuhi maka pihak PBB akan mengerahkan sekitar 40-70 pesawat tempur untuk menghabisi tentara Serbia. This meeting is over. Tapi nyatanya tentara Serbia tetap saja menyerangi kota Srebrenica. Mereka seakan tidak takut dengan ultimatum yang diberikan oleh pihak PBB. Para warga sipil pun terpaksa harus mengungsi ke tempat pengungsian yang disediakan oleh pihak PBB. Suami Aida dan 2 anaknya pun juga terlihat ikut bergegas pergi menuju pengungsian. Karena tentara Serbia makin bertindak brutal, mereka tidak segan untuk mengeksekusi para warga sipil. Singkatnya, para warga sipil pun sampai di tempat pengungsian. Suasana yang begitu kacau terlihat di sana. Sebagian pengungsi tidak bisa masuk ke dalam gedung karena saking banyaknya jumlah mereka. Suami Aida dan 1 anaknya pun juga tidak bisa masuk ke dalam gedung pengungsian. Di sisi lain, setelah berhasil menguasai kota Srebrenica, Jenderal Mladic dan pasukan Serbianya terlihat tengah mengunjungi sebuah tempat di kota tersebut. Jesu, čiste grad. Uzeto. Pregledajte malo, momci. Penji se bre čoveče, nemoj 10 puta da ti govorim. Namun tiba-tiba serangan misterius langsung menghujani mereka. Dan ternyata serangan tersebut berasal dari peacekeeper PBB yang berasal dari Belanda. Jenderal Mladic yang kesal kemudian meminta bawahannya untuk menghubungi markas PBB yang berada di Srebrenica dan mengatakan bahwa jika salah satu di antara pasukannya sampai ada yang terkena tembakan dari peacekeeper PBB, maka tidak segan-segan Jenderal Mladic akan menghancurkan markas PBB yang berada di Srebrenica. Di markas PBB yang berada di Srebrenica, Kolonel Karmans yang sudah sangat muak karena ultimatum yang diberikan kepada tentara Serbia sama sekali tidak digubris, kemudian menghubungi markas pusat PBB yang berada di New York dan meminta markas pusat untuk segera melancarkan serangan udara kepada para tentara Serbia. Karena nasib 25.000 warga sipil yang berada di pengungsian kini kian terancam. Tempat pengungsian benar-benar sudah tidak memiliki makanan dan minuman untuk dibagikan kepada para pengungsi. Namun herannya markas pusat PBB hanya menjawab iya dan iya tanpa kejelasan. I have 25,000 people here and no food, no water. I demand airstrikes. Sementara itu, Jenderal Mladic yang menyadari bahwa dengan kekerasan tidak bisa membuat pihak PBB luluh, akhirnya memutuskan untuk mengajak bernegosiasi, di mana ia meminta perwakilan dari warga sipil Bosnia untuk ikut dalam negosiasi tersebut. Mayor Franken yang baru saja mendapat kabar tersebut langsung memberitahukan ke seluruh pengungsi dan mulai memilih warga sipil sebagai perwakilan. Ljudi, neko mora ići na pregovore sa Srbima. Satu persatu warga sipil pun dipilih, namun hanya 1 warga sipil yang bersedia untuk menjadi perwakilan. Aida kemudian menyarankan suaminya kepada Mayor Franken
untuk ikut sebagai perwakilan negosiasi karena diketahui suami Aida merupakan salah satu orang paling terpelajar di kota Srebrenica yang tentunya akan sangat berguna jika melibatkannya ke dalam negosiasi. Mayor Franken pun setuju dan akhirnya suami Aida beserta satu anaknya pun bisa masuk ke dalam gedung pengungsian. Scene berpindah menuju Kolonel Karmans yang nampaknya sedang menelpon markas pusat PBB untuk yang kesekian kalinya. Ia benar-benar tidak habis pikir karena markas pusat PBB seperti tidak serius menanggapi permintaan bantuannya tersebut. Di keesokan harinya, negosiasi antara pihak PBB dengan Jenderal Mladic pun diadakan. Dihadiri langsung oleh Kolonel Karmans dan juga beberapa bawahannya, serta 3 perwakilan dari warga sipil Bosnia. Negosiasi pun mulai dilakukan. Makar i da su zločine pravili. A i jesu mnogi. Srebrenica is a safe area under protection of the United Nations. Dovoljno je da kažete šta želite. Izrazite vašu želju na 4 strane sveta. General, if you need the help of my soldiers, they are ready to assist you. Dan pada akhirnya negosiasi mencapai kesepakatan di mana pihak Serbia di bawah pimpinan Jenderal Mladic meminta para warga sipil Bosnia yang memiliki senjata untuk diserahkan kepada pihaknya. Dan sebagai imbalannya keselamatan dan keamanan para warga sipil Bosnia akan dijamin. Mereka bebas memilih apakah akan tetap tinggal di kota Srebrenica atau pergi dari kota Srebrenica. Dan jika para warga sipil memilih untuk pergi dari kota Srebrenica, maka pihak PBB akan menyiapkan busnya, sedangkan pihak Serbia akan membantu di bahan bakarnya dan keamanannya. Tidak hanya itu, Jenderal Mladic juga akan memberikan bantuan logistik untuk para warga sipil Bosnia yang saat ini berada di pengungsian. Namun ternyata negosiasi tersebut hanyalah strategi busuk Jenderal Mladic saja untuk mengelabui pihak PBB, di mana dengan seenaknya ia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Ia tiba-tiba mengerahkan beberapa bus dan kendaraan lain untuk mengevakuasi para warga sipil Bosnia menuju ke Ladani, yang tentunya evakuasi tersebut tanpa kesepakatan dan sepengetahuan pihak PBB. I nek prvo idu žene i djeca. Evakuasi pun mulai dilakukan. Mereka dipisahkan, di mana para wanita dan anak-anak diminta untuk segera naik bus. Sedangkan para laki-laki, baik yang masih remaja maupun sudah dewasa, diminta untuk naik mobil pengangkut. Dan faktanya para laki-laki ternyata bukan akan dievakuasi, melainkan mereka akan dieksekusi mati. Kolonel Karmans yang melihatnya pun seketika langsung menghampiri Jenderal Mladic. Ia nampak begitu marah karena Jenderal Mladic telah melanggar kesepakatan. You haven't had the chance to make one! Svaki autobus može imat vašu pratnju. Tapi pada akhirnya Kolonel Karmans tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kalah argumen dan evakuasi tetap dijalankan. Keadaan begitu kacau. Pihak PBB sama sekali tidak berkutik dan mereka seakan bingung untuk berbuat sesuatu. Hingga akhirnya evakuasi para warga sipil Bosnia yang berada di luar gedung pengungsian selesai dilakukan. Dan kini tinggal mengevakuasi para warga sipil yang berada di dalam gedung pengungsian. Evakuacija izbjeglica vani je završena. Satu persatu dari mereka pun digiring keluar gedung. Sementara Aida beserta suami dan kedua anaknya yang sudah mengetahui bahwa evakuasi tersebut akan berakhir dengan pembantaian, terus mencari cara untuk bisa kabur dan lolos dari para tentara Serbia. Aida yang saat itu bekerja sebagai penerjemah bagi PBB, mencoba meminta perlindungan bagi suami dan kedua anaknya ke Kolonel Karmans dan Mayor Franken. Namun baik Kolonel Karmans maupun Mayor Franken tidak mengabulkan permintaan Aida. Mereka menyarankan Aida untuk pasrah saja dan segera menyerahkan suami beserta kedua anaknya ke pihak Serbia untuk segera dievakuasi, karena jika tidak maka akan membahayakan pihak PBB. Aida yang sudah hampir putus asa akhirnya menemukan sebuah ide di mana ia menyembunyikan suami dan kedua anaknya di dalam sebuah mobil. Sementara itu di luar gedung pengungsian, evakuasi masih terus berjalan. Dobar dan. Kako ste? Žao mi je što je do ovoga došlo. Želim vam sretan put. Hingga satu persatu bus pun terlihat akan meninggalkan gedung pengungsian. Namun sialnya di saat itu juga, suami Aida beserta dua anaknya ketahuan dan pada akhirnya mereka akan tetap dievakuasi oleh pihak Serbia. Why? We stick to the rules here.
I've put him down as an official representative of the fugitives. Stavite bar jednog sina na spisak. I made myself pretty clear here. They're not on the list. You're asking me to do the impossible. Singkatnya, semua warga sipil Bosnia pun dievakuasi, tapi ternyata para laki-laki justru dibawa menuju sebuah gedung dan akan dieksekusi mati. Pada akhirnya mereka semua pun tewas, termasuk suami Aida dan kedua anaknya. Beberapa tahun kemudian, pihak Bosnia dan Herzegovina akhirnya menemukan lokasi para korban pembantaian. Dan untuk kepentingan identifikasi, tulang belulang dari para korban pun dikumpulkan. Para keluarga korban juga terlihat ada di sana, termasuk Aida. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Quo Vadis Aida. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Ricci pamit, salam Rewalkers.